Oke, teman-teman semua, kali ini kita akan berbagi bersama tentang salah satu penyakit yang mungkin salah satu yang paling utama menyebabkan kerugian pada pertanian Lombok, yaitu patek atau antraksoma. Nah, patek ini jika tidak ditangani dengan sungguh-sungguh, biasanya bahkan bisa menyebabkan kegagalan total. Karena pola penyebarannya yang sungguh sangat cepat dan cukup sulit untuk bisa dihindari atau untuk bisa benar-benar bersih dari patek. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir, kemudian mencegah penyebaran yang terjadi, gitu ya. Nah, teman-teman semua, patek ini memang bahkan rata-rata bisa mengurangi laba dari petani hingga antara 14 sampai 30% gitu ya. Rata-rata. Hanya saja kalau tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan kegagalan total dari pertanian Lombok. Patek atau antraksoma ini sebenarnya adalah jenis jamur gitu ya, jenis jamur yang dia akan sangat cepat menyebar jika memang keadaannya lembab gitu ya. Lembab, kemudian suhunya agak tidak terlalu panas gitu ya. Pokoknya agar ya, patek ini teman-teman sebenarnya adalah merupakan jamur gitu ya, yang dia berkembang menggunakan spora, kemudian akan sangat cepat menyebar dan tumbuh pada daerah-daerah yang dia itu lembab gitu ya. Nah, kemudian patek ini bisa menyebar mulai dari bibit gitu ya, bibit. Kemudian kalau biasanya muncul dalam pertanian itu dia sudah menyerang, bisa mulai dari bagian batang, kemudian daun gitu ya, dan yang paling signifikan adalah pada bagian buahnya. Itu gejalanya adalah daun, kemudian batang dan buahnya itu berwarna coklat gitu. Jadi kecoklatan jika itu dibiarkan lama kelamaan dia akan semakin melebar gitu. Kemudian nanti akan mengering hingga akhirnya nanti benar-benar kering. Nah, kalau kok sampai pada saat itu tidak segera kemudian kita ambil atau kita pisahkan, wah itu akan menjadi penyebab untuk menyebarnya dengan cepat ke tumbuhan yang lainnya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Oke, yang pertama adalah kita harus benar-benar memilih bibit yang bagus gitu ya. Jika teman-teman itu termasuk yang lebih suka untuk membeli bibit, nah itu ya, maka memang harus dipastikan pembibitannya itu berada pada lingkungan yang steril gitu ya. Steril itu artinya memang mengambil airnya tidak dari air bekas pertanian gitu ya. Airnya harus sendiri gitu. Kemudian tertutup, artinya dalam sebuah tempat khusus pembibitan gitu ya, bukan di tengah-tengah ladang untuk pembibitan. Kemudian kalau teman-teman yang memang suka untuk membuat bibit sendiri atau mempersiapkan bibitnya sendiri, maka pastikan airnya, kemudian pupuknya atau yang lainnya untuk persiapan bibit adalah yang sudah benar-benar matang. Jangan sampai ada percampuran di situ yang justru akan menyebabkan timbulnya jamur. Itu akan lebih baik juga nanti kalau penyiapan bibit itu disiapkan pada tempat-tempat yang memang tidak terlalu lembab namun juga tidak terlalu panas, masih terkena dengan cahaya matahari gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah pada masa penyiapan lahan gitu, akan lebih baik jika lahan itu memang terbiasa digunakan untuk pertanian gitu ya. Pastikan untuk tidak bekas tanaman-tanaman seperti terong, tomat, kemudian apalagi
gambas dan yang lainnya. Nah, terus gimana Mas kalau misalkan saya hanya punya satu lahan tersebut? Nah, bisa disiasati dengan mengistirahatkan dulu tanah gitu ya, sebelum ditanami oleh cabai. Misalkan setelah teman-teman semua menanam terong gitu ya, kemudian bisa didiamkan ataupun kalau diselangi bisa diselangi jenis-jenis tanaman-tanaman kacang-kacangan gitu. Kemudian nanti setelah satu musim gitu ya, sekitar 2 bulan 3 bulan baru kemudian bisa mulai dipersiapkan untuk tanaman cabai. Hal ini kenapa? Karena sangat cepat untuk penularan patek ini, antraksoma ini dari daerah terong-terongan atau dari tanaman terong-terongan menuju ke tanaman-tanaman lombok gitu ya. Yang selanjutnya adalah dengan membuat jarak tanam yang mungkin tidak terlalu rapat gitu ya. Bisa diberi jarak antara satu dengan yang lainnya, satu ini ya, gundukan dengan gundukan yang lainnya itu sekitar 70 cm sampai dengan 1 meter. Hal ini untuk apa? Untuk memastikan bahwa aliran udara kemudian cahaya bisa benar-benar sampai ke bawah gitu. Dengan begitu nanti kelembaban gitu ya, itu akan sangat berkurang gitu. Selain itu juga ini kita memastikan bahwa cahaya matahari sampai ke tanaman itu secara sempurna. Selanjutnya adalah teman-teman bisa menggunakan mulsa hitam perak gitu ya. Nah, seperti yang saya gunakan ini adalah tanaman mulsa hitam perak. Hitamnya kita letakkan bagian bawah gitu ya, bagian bawah, kemudian peraknya bagian atas. Kenapa seperti itu? Yang pertama adalah hitam ini nanti bagian bawah dia akan menjaga pasokan air gitu ya, apalagi kalau menanamnya adalah pada masa-masa musim panas gitu ya, ini akan sangat membantu. Kemudian selain itu juga akan mengurangi pertumbuhan rumput gitu ya. Dan yang paling penting adalah dengan warna perak di bagian atas, dia akan bisa memantulkan cahaya untuk bisa kembali mengenai tumbuhan di bagian bawahnya, sehingga ini akan memperkuat tumbuh lebih kuat gitu ya, dan dia akan bisa jauh lebih tahan terhadap patek itu atau antraksoma. Kemudian bisa menggunakan pupuk yang mengandung Ca atau kalsium ya, kalsium yang cukup tinggi. Kenapa kalsium? Kalsium ini akan menguatkan tanaman gitu ya, akan memperkuat dinding sel gitu. Dan antum teman-teman semua bisa belajar sedikit tentang sel gitu ya. Nah, kalsium ini nanti akan memperkuat dinding sel, batang, daun dan yang lainnya menjadi jauh lebih kuat, sehingga dengan begitu harapannya daya tahan dari lombok itu sendiri, tanaman lombok itu sendiri akan jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya, sehingga dia akan bisa lebih resisten terhadap patek itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pengendaliannya menggunakan fungisida. Nah, apalagi buat teman-teman yang ternyata sudah dijumpai patek di tanamannya gitu ya, di ladangnya, maka menjadi sangat urgent untuk segera menyemprotkan fungisida. Namun sebelum disemprot, pastikan teman-teman semua untuk memetik semua tanaman, maksudnya lombok itu yang sudah terinfeksi oleh patek gitu. Baru setelah bersih kemudian dilakukan penyemprotan. Penyemprotan ini bisa dilaksanakan sekitar 4 hari sekali gitu ya. Namun jika memang sudah terlalu parah kemudian harus mengejar lagi, bisa sekitar 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu ya. Ini sangat tergantung dengan keadaannya gitu ya. Nah, mungkin itu teman-teman semua tentang bagaimana cara kita mengatasi antraksoma atau patek, salah satu hama atau salah satu penyakit yang paling mematikan bagi petani lombok gitu ya. Oke, selamat siang.
Mari berdaya bersama, kita kembangkan pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, sahabat Tunas.